babul khair wa tanqul biya babul syar wal nathar bi akhyar ma ba'du. Yang kita hormati, yang kita cintai dan selalu kita doakan guru mulia kita Bu Yahya beserta Umi Fairuz. Dan tentunya para pejuang di sini semoga semuanya para pejuang Al-Bahjah, para pejuang yang hadir dalam Zoom ini dimudahkan dalam segala perjuangan dakwahnya, dalam segala mengayomi, dalam segala mengajari, dalam segala khidmahnya kepada para santri Al-Baja. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita hormati yang sudah hadir sebagai pemateri Bapak Ali Masduki. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta taat. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Untuk acara kali ini ialah tentunya mengenai pelatihan ya, pelatihan para asatidah mengenai madah matematik ya. Dan insya Allah yang akan yang akan diberi sebagai pemateri adalah Bapak Ali Masduki. Sebelum itu mari kita membuka terlebih dahulu dalam acara ini, dalam kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, sebelum materi dilangsungkan, akan ada sambutan dari Ustaz Rizku, asisten di Tahfidz dan Tafakuh. Kepada beliau, waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala imamil ahli tauhid habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-thayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan guru mulia Buya Yahya beserta segenap keluarganya yang semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, khususnya dalam urusan dakwahnya. Yang kami muliakan Bapak Ali sebagai pemateri di siang hari ini. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh pengurus tafakuh ya, baik banat maupun banin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa membimbing sehingga terus dan terus istiqomah, semangat dalam berkhidmah, meneladani para santri yang membahagiakan guru kita semua. Baik, untuk di siang hari ini kita akan melaksanakan pelatihan upgrading skill, yaitu pelatihan matematika, dengan tujuannya adalah untuk mewujudkan tadris matematika ini berjalan dengan lancar di setiap cabangnya. Maka membutuhkan adanya upgrading atau menambah wawasan di dalam bidang akademik materi matematika. Dan kami mohon kepada seluruh pengurus cabang, perwakilannya, mohon agar benar-benar mengikuti pelatihan ini dengan serius, dipahami dengan serius, karena apa yang kita serap, apa yang kita pahami di sini akan kita sampaikan kepada anak-anak yang belajar di setiap cabang. Dan mohon dalam waktu 3 hari ini agar benar-benar menghadiri. Dan mohon kepada host nanti yang belum hadir bisa diingatkan di chat atau di telepon. Jika barangkali belum bisa terhubung, bisa kabari kami cabang mana gitu, agar kami bisa sama-sama mengingatkan seperti itu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pengurus, baik murukib-murukibah, pengurus ketua pondok yang sudah ikut serta, dan juga kami meminta mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pelatihan ini.
khususnya yang seharusnya pelatihan dilakukan melalui offline, bertemu langsung, tapi dilakukan secara online. Namun ini ternyata yang terbaik karena melihat pengurus-pengurus Al-Bahjah itu antara pondok satu dan pondok lainnya, dari cabang satu ke cabang lainnya begitu sangat jauh. Dan untuk mempersingkat waktu, untuk memudahkan pelatihan ini dilaksanakan dengan online. Baik, mungkin itu saja dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah walidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron kepada Ustaz Desi Fadilah dengan sambutannya. Dan untuk selanjutnya yaitu langsung ke sesi pemahaman itu diri dari mulai catatan, kemudian hati dan pikiran, kemudian untuk cabang banin atau para ustadz agar biar lebih berkah untuk konten. Syukron dan kepada Bapak Ali Masluki, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semuanya karena ini tadi ada gangguan ketika saya masuk Zoom. Alhamdulillah bisa masuk ternyata. Oke, kemudian nanti mohon maaf apabila nanti waktu sholat asar ada suara azan yang masuk karena rumah saya tepat di depannya masjid. Mungkin jalan 3 langkah sudah sampai masjid Ustadz nanti Ustadz. Oke, langsung aja. Bab yang kita bahas untuk siang ini adalah bab Al-Jabar. Bab Al-Jabar ini kalau di sekolah biasa itu bab yang sangat krusial. Kenapa? Karena Al-Jabar ini bisa masuk ke berbagai macam bab. Contohnya masuk ke bab eksponen, masuk ke bab logaritma, masuk ke bab trigonometri, masuk ke bab harga mutlak dan sebagainya. Jadi Al-Jabar ini sangat krusial sekali babnya. Oke. Dalam mengajarkan kepada anak-anak itu step-step itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena runtutan menjelaskan ke anak-anak itu mempengaruhi tentang penangkapan anak-anak. Oke. Dalam Al-Jabar runtutan-runtutannya adalah yang pertama adalah tentang unsur-unsur. Oke, contoh 2x pangkat 3 plus 5. Yang pertama harus kita jelaskan bahwa X ini disebut dengan koefisien. Maaf, X ini disebut dengan variabel. Bahasa gampangnya, apa itu variabel? Huruf. Variabel itu huruf terserah, boleh X, boleh Y, boleh A, boleh B, tergantung keadaan. Jadi variabel adalah huruf. Yang kedua, ini namanya koefisien. Koefisien. Apa itu koefisien? Angka di depan huruf. Variabel adalah huruf, koefisien angka di depan huruf. Kemudian untuk 5, angka 5 ini dia disebut dengan konstanta. Apa itu konstanta? Angka yang berdiri sendiri. Kemudian angka 3 ini disebut dengan eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen adalah pangkat. Nah, ini kita ulangi berkali-kali. Jadi dalam mengajar matematika ke anak-anak, kita jangan mengajar menggunakan otak eksak. Kenapa? Kalau ngajar otak eksak kepada anak-anak, anak-anak cenderung dia
akan pasif, bukan aktif. Nah, kalau bisa itu dilompatkan antara otak eksak ke otak bahasa. Jadi nanti ada komunikasi antara guru dengan santri. Ustadz atau ustadzah dengan santri. Contoh seperti ini. Bapak, Ibu guru, Ustadz, ustadzah, umpamakan Bapak Ibu sebagai santri. Sekarang saya tanya, apa itu X? Diulangi untuk semuanya. Apa itu X? Variabel. Huruf atau variabel. Huruf atau variabel. Dua ini disebut dengan Koeksponen. koefisien. Koefisien. Apa itu koefisien? Angka di depan Angka di depan huruf. 5 disebut konstan. Konstanta. konstanta. Apa itu konstanta? Angka berdiri sendiri. Angka yang berdiri sendiri. Angka berdiri 3 sendiri. disebut dengan Eksponen. apa itu eksponen? Pangkat. Oke, jadi kita ulangi ke anak-anak. Nah, apa itu variabel? Huruf. Apa itu variabel? Huruf. Apa itu variabel? Huruf. Apa itu koefisien? Angka di depan huruf. Apa itu koefisien? Angka di depan huruf. Kemudian jangan lupa speed. Speed itu kecepatan. Banyak anak yang pinter yang bisa mengerjakan tapi lambat. Yang kita minta adalah speed, kecepatan. Kecepatan itu tergantung kita yang mengampu, kita yang mengajar, kita bisa mengkondisikan anak-anak. Oke, dengan pembiasaan. Contoh seperti ini. Ketika saya mengajarkan anak, apa itu variabel? Huruf. Waktu menjawab 1 detik. Apa itu variabel? Huruf. Apa itu variabel? Huruf. Apa itu koefisien? Angka di depan huruf. Apa itu koefisien? Angka di depan huruf. Apa itu konstanta? Angka yang berdiri sendiri. Apa itu konstanta? Angka yang berdiri sendiri. Apa itu eksponen? Pangkat. Apa itu eksponen? Pangkat. Nah, penjelasan ini kita ulangi sampai 3 sampai 5 kali. Sampai dirasa anak-anak itu paham. Tahu bagaimana paham tidaknya anak-anak dari komunikasi. Ketika kita lontarkan pertanyaan ke anak-anak dan anak-anak bisa menjawab sampai 3 sampai 5 kali, maka anak-anak udah paham. Nah, setelah anak-anak udah paham tentang unsur-unsur aljabar, nah kita melanjutkan ke yang kedua. Yang kedua adalah aljabar. Nah, menyederhanakan aljabar yang sejenis. Suku-suku yang sejenis. Nah, nanti kita lempar pertanyaan ke anak-anak, apa yang dimaksud suku-suku yang sejenis yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama? Suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang mempunyai ada 2 unsur, variabel dan pangkat. Jadi variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Kalau variabel sama, pangkatnya enggak sama, berarti bukan sejenis. Contoh, X kuadrat, 2X kuadrat ditambah 3X. Dia tidak sejenis. Kenapa? Karena X-nya pangkatnya 2, X-nya pangkatnya 1. Maka dia tidak bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan adalah yang seperti ini. 2X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2. Sama dengan. Nah, kadangkala anak-anak itu bingung tentang pangkat. Beberapa dari mereka menjawab 5X pangkat 4. Nah, kita bisa membahasakan dengan bahasa sehari-hari. Anak-anak, 2 kerupuk ditambah 3 kerupuk. Ada berapa kerupuk? Ada 5 kerupuk. Kerupuknya tetap, pangkatnya tetap, bukan pangkat 4. Seperti itu. Nah, jika anak-anak udah paham tentang suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang variabel
yaitu huruf, dan pangkatnya sama, baru kita ke latihan. Nah, biasakan ke anak-anak itu drilling. Apa itu drilling? Latihan beberapa soal secara berurutan. Contoh. Oke. Nomor 1. Ini perintahnya adalah sederhanakan bentuk aljabar berikut. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nomor 1. 7A dikurangi 10A. Maka jawabannya adalah min 3A. Hutangnya 10, bayarnya 7. Maka jawabannya min 10A. Sebelum masuk ke bab ini, tolong anak-anak dicek dahulu. Apakah penjumlahan pengurangannya udah aman? Takutnya penjumlahan pengurangannya belum aman. Terutama tentang yang unsur negatif ini. Nah, jadi kalau umpama agak susah, kita bahasakan hutang dan bayar. Hutang 10 kerupuk, bayar 7 kerupuk. Berarti masih hutang 3 kerupuk. Berarti min 3A. Selanjutnya nomor 2. P sama, berarti langsung digabung. 12 dikurangi 4 sama dengan berapa Bapak Ibu Guru? 8P. 8P. Nomor 3. 8. Jadi Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustadzah, kalau mau perang dengan anak-anak harus punya senjata. Apa senjatanya? Ya drilling soal semacam ini, gitu. Nanti kalau pengen saya kirimin semua materi ini nanti ke Ustadz yang tadi WA saya nanti. Nomor 3. Berapa jawabannya Ustadz Ustadzah? Nomor 3. 8A. 8A kurang min A. Nomor 3. 12. 12A. 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 Nomor 4. Nomor 4. Min 24. Min 24. Min 24P. Ya, min 24. Nomor 5. Nomor 5 ya kok. 9x 1x 1X min Kurang 4Y. Ulang lagi sih. 1X min 4Y. Ya. Jadi X dia sejenis dengan X. Dengan 9X dikurangi 8X jadi 1X. 1X. 6 dikurangi 10 jadi min 4. Jadilah 1X min 4Y. Nomor 6. Nomor 6. Yang sejenis Y kuadrat dengan Y kuadrat. 20Y kuadrat. Min negatif, Min. jangan lupa. Oh iya, ya. Min 20Y kuadrat. Min 20Y kuadrat, yang Y dengan Y. Min 17Y. Nah, min 20Y kuadrat, min 17Y. 17Y, ya. Kemudian, nomor 7. 7. 7. Terus di E kuadrat, 19X kuadrat 11Y kuadrat, sama 16. 16. Sejenis. Nah. bentar, nggak kelihatan. Tak Iya. kecilkan dulu. Saya kecilkan dulu. Ya. Oke, kelihatan sudah? Ya, Ustaz, ya Pak. Bentar. 11X Ada yang kuadrat. panjang soalnya. 11X kuadrat 11Y kuadrat dengan 1Y kuadrat. 1Y plus kuadrat. 1Y kuadrat Plus 1Y kuadrat dan min min. 13. Nah, seperti itu. Nomor 8. Nomor 8. Tar. Y kuadrat dengan Y kuadrat.
Ya, X kuadrat dengan X kuadrat berarti min X kuadrat, min Min 8X kuadrat, 8. min 8X kuadrat Min dengan 8 kuadrat plus 2XY plus 2XY dan plus 3Y kuadrat. plus 2Y kuadrat. Sampai Ya. 8 dulu aja dulu. Oke. Jadi kalau dirasa anak-anak udah bisa memetakan X kuadrat dengan X kuadrat, Y kuadrat dengan Y kuadrat, X dengan X, Y dengan Y, XY dengan XY, konstanta dengan konstanta. Nah, ini bisa di repeating dengan ditulis di papan, kemudian anak diajak balap-balapan. Ayo nak cepat, X dengan X, Y dengan Y. Ayo lekas. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi dibawa komunikasi belajarnya, bukan belajar matematika dengan gaya orang eksak. Gaya orang eksak adalah biasanya kadangkala kebanyakan gurunya mengajar dirinya sendiri di depan papan, nulis, menjelaskan sendiri, nggak memperhatikan anak-anak memperhatikan atau tidak, dan nggak ada komunikasi, sehingga kedekatan antara guru dan murid itu ada distance, ada jarak. Nah, itulah yang menyebabkan anak-anak nggak paham. Kalau anak-anak diajak komunikasi seperti tadi, ayo nak, A dengan A, 7A min 10A, min 3A. Nah, seperti itu. Ada saut menyaut bareng-bareng satu kelas, maka suasana akan hidup. Jadi berhasil tidaknya proses belajar mengajar adalah hidup tidaknya kelas. Jangan sampai timbul kalimat guru matematika, guru yang jahat. Oke, apalagi sampai santrinya mendoakan, moga-moga guru saya perut saya sakit. Moga-moga perutnya guru saya sakit, jam kosong. Oke, sekarang nomor 9. Nah, sebelum ke 9, anak-anak dijelaskan dulu tentang apa arti kurung. Contoh. Jadi ketika ada berbeda, bisa dilihat Ustazah, antara 1 sampai 8, kemudian di 9 ada sedikit perbedaan. Insya Allah file ini nanti lengkap, selengkap-lengkapnya. Oke. 10 ke 8, 9 ke bawah dia berbeda. Berbedanya adalah, bentar, nyalakan lampunya. 4A ditambah dengan 3 buka kurung 2A plus 1B. Kalau nggak ada angka berarti ada angka 1. Nah, 4A kita tulis, ditambah. Kita fulurkan ke anak-anak. Anak-anak, apa arti kurung? Perkalian. Kita ulangi 3 sampai 5 kali. Apa arti kurung? Perkalian. Apa arti kurung? Perkalian. Apa arti kurung? Perkalian. Kemudian kita biasakan anak-anak dikasih pelangi. Terutama buat pemula. 3 kali 2, 6. Punya huruf enggak? Punya. Kita kasih hurufnya. 3 kali 1, 3. Plus 3. Punya huruf enggak? Punya. Kita kasih hurufnya. Cek anak-anak, mana yang sejenis? 4A dengan 6A. Yang sejenis silakan digabung. 4A ditambah 6A menjadi 10A. Ini, ada nggak yang sejenis? Nggak ada. Langsung tulis. Jelas, Ustazah? Jelas. Oke, good. Berikutnya. Ayo balapan, Ustazah. Nomor 10. Aduh, mana ini ya? 13 Seperti X tadi caranya, tambah ulangi 15 Y. Jadi, nulisnya seperti ini. Ya. Jadi, dikasih pelangi. Usahakan dikasih pelangi buat meminimalisir kesalahan. Kalau sudah mahir, nggak apa-apa, nggak ada pelangi. Usahakan ada pelangi. Kemudian yang sejenis dikasih tanda seperti ini. Oh, 4A sejenis dengan 6A. Gitu. Oke, mangga Ustazah. Nomor 10. Nomor Nomor 13 nomor X 10. tambah 15 Y, Ustaz. itu yang hilang. Hilang, Ustaz. Kelihatan di layar? Kelihatan. Oke. Hilang.
Berapa jawabannya Ustaz? Ustazah? 13X 4 tambah 15Y 13x tambah tambah 15Y 15. 15Y. plus 15y. Y. Oke, Ya. kita cek. Nah, kemudian jangan lupa kita juga ngecek ke anak-anak. Anak-anak plus Jangan dikali dengan plus sama dengan plus. Plus dikali dengan min sama dengan min. Min dikali plus sama dengan min. Min dikali min sama dengan plus. Kalau anak-anak nggak tahu ini, ya nanti bermasalah. Karena pasti melibatkan aturan ini. Oke, nomor 10. Soalnya adalah 18x min 5 buka kurung x min 3y. 18x min 5 dikali x adalah min 5x. Min 5 dikali min 3, min dikali min berarti dia plus. 5 kali 3 adalah 15. Punya huruf 1 yaitu huruf Y. 18 dikurangi 5 adalah 13x plus 15y. Jelas ya Ustaz Ustazah? Jelas. Oke, dianggap menyederhanakan selesai. Lanjut. Jadi tahap pertama tadi adalah unsur-unsur selesai. Tahap kedua menyederhanakan. Sekarang tahap ketiga. Tahap ketiga adalah penjumlahan aljabar. Sebenarnya kalau 2 bab, 2 jam itu saya rasa kurang. Iya. Karena aljabar sangat luas sekali aljabar. Terutama faktorisasi. Oke. Penjumlahan aljabar kita mulai dari yang sederhana sekali. Penjumlahan aljabar erat kaitannya dengan penyederhanaan aljabar. Contoh, nomor 1. Ada soal 5A ditambah 8 dan 4A min 9. Jumlah dari 5A plus 8 dan 4A min 9. Dan ini artinya adalah ditambah. Maka boleh ditulis lagi, boleh langsung. Ditambah 4A min 9. 5A ditambah 4A menjadi 9A. 8 dikurangi dengan 9 min 1. Jelas Ustazah? Jelas Ustaz? Ya. Oke. Sekarang soal berikutnya. Kalau ada soal seperti ini. Nomor 3. 9 10P. Nomor 3 berarti berapa jumlahnya? 6P dan 6P. min 11. Min 9. Min 9 atau? Ya, 9. 6P min 9Q. Oke. Itu jumlah aljabar. Nah, kalau bisa drillingnya itu dengan kuantiti, jumlah soal. Contoh ini. Ini drillingnya sebanyak ini. Oke. Lanjut, nomor 6 Ustazah. Saya kecilin dulu biar kelihatan semua. Nomor 6. Oke. Nomor 6 Ustazah. Min 2P. Nomor 6 atau nomor 6? Nomor 6 salah. Nomor 6 berarti 14x kuadrat. 14x kuadrat Dengan 28 salah. Min 4x. Bentar. Min 4x dan 29. Min Bukan 29. atau? Min 29. Bukan, min 21 dan 18 kok. Oh iya. Min 3. Min 3. Min 3. Jadi 14x kuadrat min 4x min 3. Jelas Ustazah ya? Jelas. Oke. Ini nanti kita drillingnya sebanyak 10 soal. Jangan lupa ke anak-anak untuk nomor 10
mulai nomor 9, 10, diflurkan ke anak-anak. Anak-anak jangan lupa apa arti kurung perkalian. Berarti dipelangikan satu per satu. Jelas Ustaz ya? Ya, jelas. Oke. Berikutnya untuk yang E, pengurangan. Oke. Sedikit checklist saja. Coba Ustaz. Nomor 1, tolong dikurangkan. Insya Allah nanti ada yang salah. Min 2A tambah 26. Tambah 26. Nah, persis perkiraan saya. Nah, hati-hati. Untuk kurangkanlah, ada soal seperti ini. 7A ditambah 14 dari 9A plus 12. Kalau ada kata dari, belakang dikurangi depan. Kalau ada kata dari, belakang dikurangi depan. Maka yang ditulis adalah 9A plus 12 dikurangi. Habis dikurangi, wajib ada kurung. Kalau nggak mematuhi ini biasanya salah. Jadi saya ulangi, apa arti kata dari, belakang dikurangi depan. Belakang kita tulis, kemudian dikurangi, wajib kurung. Depan kita tulis. 9A plus 12, min kali 7A. Min 7A. Min kali 14. Min 14. Sekali lagi, pelangi wajib untuk pemula. 9A dikurangi 7A, jadilah 2A. 12 dikurangi 14, jadi min 2. Jebakannya ada 2. Jebakan pertama, ada kata dari. Dari itu adalah belakang dikurangi depan. Jebakan kedua, kadangkala anak-anak teledor. Habis min, dia nggak ada kurung. Kalau habis min nggak ada kurung, bisa dipastikan jawabannya 100% salah. Jelas Ustaz ya? Ya. Oke, good. Berikutnya. Nomor 2. Mangga, silakan dicoba. Nomor 2. Nomor 2, ada yang sudah ketemu? Min 3A ditambah 25B. Betul. Min 3A ditambah 25B. Kita cek. Ya. 9A min 10B dari 6A plus 15B. Belakang dulu kita tulis. 6A plus 15B. Dikurangi wajib ada kurung. 9A min 10B. 6A plus 15B. Min kali 9A min 9A. Min kali min berarti plus 10B. 6A dikurangi 9A min 3A. 15 ditambah 10B berarti plus 25B. Jelas kira-kira? Ya, jelas. Oke. Ini adalah yang dua suku. Maksudnya A dengan B, A dengan B. Nah, bagian bawah nanti ada 3 suku. Sama. Kalau ada kata dari, belakang dulu kita tulis, kemudian dikurangi, baru depan kita tulis. Untuk pengurangan aljabar ini, itu saya buatkan sebanyak 6 soal, masih kurang. Nah ini, sampai 10 soal. Nah, kadangkala anak-anak itu berat ketika ada yang banyak kurung-kurung seperti ini.
Sebenarnya bukan berat. Anak-anak itu udah kena psikologi dahulu. Iya. Kenapa? Karena sejak kecil di bawah sadar mereka mengatakan bahwa matematika itu sulit. Dari mana sulit? Karena punya memori jelek tentang guru-guru matematika. Oke, kita bahas untuk yang ini. Untuk yang ini, yang nomor berapa ini ya enaknya ya? Yang nomor 9 aja. Boleh. Oke. Yang nomor 9, soalnya adalah 4 buka kurung 3x plus 5y min 7 tutup kurung dari 3 buka kurung 5x plus 4y min 8. Belakang kita tulis 3 buka kurung 5x plus 4y min 8 tutup kurung dikurangi. Depan kita tulis. Karena sudah ada kurung, nggak usah dikasih kurung lagi. Oke. Kemudian apa arti kurung? Perkalian. 3 kali 5, 15x. 3 kali 4 plus 12y. 3 kali min 8, min 24. Min 4 kali 3, min 12x. Min 4 kali 5, min 20y. Min 4 kali min 7, plus 28. Baru kita sederhanakan. 15x min 12x. Jadilah 3x. 12y min 20y. Jadilah min 8y. Angka konstanta dengan konstanta. Min 24 plus 28 berarti plus 4. Jelas Ustadz Ustadzah? Jelas, insyaallah. Oke, good. Selanjutnya, setelah pengurangan adalah perkalian aljabar. Ini materi yang kelima. Perkalian aljabar. Perkalian aljabar ini contohnya yang saya buatkan. Apa arti kurung? Perkalian. Dilompatkan, 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 dilompatkan. Sebelum ke sini, kita jelaskan ke anak-anak dulu tentang perkalian eksponen. Yaitu, X nggak punya pangkat berarti pangkat 1. Dikali dengan X pangkat 2 menjadi X pangkat 3. X pangkat 1 dikali X pangkat 1 jadilah X pangkat 2. Perkalian adalah penjumlahan pangkat. Perkalian adalah penjumlahan pangkat. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1, 2. Karena banyak anak-anak itu yang tahu perkalian, tapi dia pangkatnya bukan di jumlah, tetapi ikut dikali. Gitu Ustadz Ustadzah. Contoh nomor 1. A, buka kurung, 3A plus 8B. Sama dengan, dikasih pelangi, dilompatkan. A pangkat 1, 3A pangkat 1 dikalikan berarti menjadi 3A pangkat 2. Dari mana 2 anak-anak? Dari 1 tambah 1. Nah, walaupun sesederhana ini kita sampaikan. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak kita pemahamannya di atas rata-rata. Berikutnya, A dikali plus 8B adalah plus 8AB. Ini nulisnya harus A dulu baru B. Kenapa? Karena A lahir lebih dulu baru B kemudian. Jelas Bapak Ibu guru sekalian? Jelas. Oke. Nah, untuk yang ini 1 suku dikali 2 suku itu saya buatkan sebanyak 4 latihan soal. 1 sampai 4. Coba nomor 4 Bapak Ibu guru kerjakan tanpa oret-oret. Mulai. Nomor 4.
berempat 30 P pangkat Min 3 min plus Siap. 30 P plus pangkat 3 plus Oke, betul. 15 Min 30 P pangkat 3 plus 15 P 11 kuadrat Q. Oke. Jelas ya? jelas P. Oke. Kemudian, jadi 1 sampai 10 kurungnya cuma 1. Kemudian, untuk yang kurung 2. Kurung 2. Kurung 2, soalnya adalah X plus 4, X plus 5. Kita pelangikan. X kali X, X kuadrat. X kali 5 plus 5X. 4 kali X plus 4X. 4 kali 5 plus 20. X. 5 ditambah 4 berarti 9X 9 plus kuadrat. 20. Jelas Ustazah? Ustaz? Insyaallah. Oke. Kemudian kalau bisa tolong carikan, buatkan yang ini X-nya cuma 1. Kemudian tunjukkan ke anak-anak tentang cara yang lain. Nah, ada cara yang lain yang lebih keren daripada itu. Oke. Pasti penasaran kan anak? Gimana Ustaz? Gimana Ustazah? Caranya adalah X kuadrat 4 tambah 5, 9. 4 kali 5, 20. Oh, sama. Nah, seperti Ustazah. Jadi walaupun sesederhana seperti ini, buat anak-anak itu udah sesuatu yang wah. Apalagi yang baru belajar aljabar. Gitu. Untuk yang X-nya 1. Kalau X-nya yang 2, beda cerita. Tapi sebenarnya agak-agak sama dikit. Gitu. Oke. Ustazah, nomor 12. Silakan dijawab tanpa perlu ngitung dengan cara kedua tadi. X kuadrat X kuadrat. Dan min Bukan min. berapa itu? plus X Plus X plus 1 plus plus 1 X. plus X. X Terus min min 56 Kita cek. X plus 8. X plus X min 7. X kuadrat 8 dikurangi 7 1 berarti 1X. 8 kali min 7 min 56. Seperti itu satu Ustazah. Jelas ya? Jelas Ustazah? Ustaz itu mau tanya sedikit. Ya, Mangga? Yang 1X-nya itu satunya boleh ditulis atau bisa nggak ditulis? Ya terserah, ditulis nggak apa-apa, nggak ditulis nggak apa-apa. Kenapa saya tulis angka 1 itu? Karena anak-anak itu banyak yang nggak paham bahwa tidak punya koefisien, maka nggak ada angkanya, alias 0. Ya. Jadi banyak anak-anak yang dia nggak paham bahwa kalau nggak punya koefisien berarti dia 0. Ini nggak perlu ditulis angka 1, sama dengan pangkat. Pangkat 1 nggak perlu ditulis, sama dengan akar. Akar 2 nggak perlu ditulis. Tapi ada tapinya Ustadz. Kalau nggak dijelaskan ke anak-anak, maka bisa loss nanti. Gitu. Jadi kita jelaskan dulu. Nah, angka 1 boleh ditulis, boleh tidak. Tetapi di soal-soal angka 1 tidak pernah ditulis. Jelas Ustadz ya? Ya, makasih. Oke. Nah, seperti ini Ustadz. Oke. Sekarang coba
Ini saya buatkan, mau banyak banget Ustadz. Sampai 28. Oke. Kemudian mulai nomor 31 sampai nomor 40, dia 2 suku dikali 3 suku. Contoh. Nanti yang paling berat faktorisasi Ustadz. 2 suku dikali 3 suku. X plus 2 dikali dengan X kuadrat plus 3X plus 4. X dikali X kuadrat. X nggak punya pangkat berarti pangkat 1. Pangkat 1 dikali dengan pangkat 2 menjadi pangkat 3. Kemudian X dikali 3X. Nggak punya pangkat berarti pangkat 1. Perkalian berarti penjumlahan pangkat. Kemudian X dikali 4 plus 4X. 2 dikali X kuadrat berarti 2X kuadrat. Kemudian 2 dikali plus 3 adalah plus 6X. 2 dikali 4 adalah plus 8. Ustadz, mohon maaf, suara adzan ini sampai di sana enggak? Ini mengganggu enggak kira-kira? Nggak apa-apa. Enggak ya? Oke, lanjut aja kalau gitu. Mohon maaf. X pangkat 3, 3X kuadrat dengan 2X kuadrat. Berarti menjadi 5X kuadrat. 4X dengan 6X berarti menjadi 10X. Kemudian plus 8. Jelas Ustadz? Oke. Kira-kira sampai di sini mulai dari unsur-unsur aljabar, penjumlahan, penyederhanaan, pengurangan, perkalian, ada yang bermasalah kira-kira? Kira sejauh ini? Lanjut. Kalau nggak ada. Ini nunggu bentar ya. 5 menit ya. Soalnya suaranya nggak kedengaran ini. Siap. Ya. Mohon maaf.
Oke, kita lanjut Ustadz. Ada pertanyaan sejauh ini? Lanjut, Pak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut untuk pembagian aljabar. Pembagian aljabar, saya buatkan 5 contoh yang sederhana. 8AB dibagi A. AA coret. Kenapa? Karena pangkatnya sama. Yang tersisa adalah 8B. AA coret. Karena pangkatnya sama. Yang tersisa adalah 10B. Kemudian nomor 3. Nggak punya pangkat berarti pangkat 1. 15 dibagi 3 adalah, maaf, 15 dibagi 5 adalah 3. Pembagian bilangan berpangkat adalah pengurangan pangkat. Berdasar eksponen, sifat eksponen, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Sehingga P pangkat 3 dibagi P pangkat 1 berarti P pangkat 2. Dari mana 2? Dari 3 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena pembagian adalah pengurangan pangkat. Oke. Berikutnya nomor 4. Sama caranya. 12 dibagi 3 adalah 4. P pangkat 5 dibagi P pangkat 2 adalah P pangkat 3. Kemudian nomor 5. A pangkat 5 dibagi A pangkat 4 menjadi A pangkat 1. Dari mana 1? 5 dikurangi 4. P enggak punya pangkat berarti pangkat 1. P pangkat 4 dibagi P pangkat 1 adalah P pangkat 3. Jelas Ustadz Ustadzah? Ya, jelas. Jelas. Oke. Nah, kalau pembagian yang sederhana seperti ini, anak-anak sudah paham. Berikutnya, kita beri yang lebih kompleks. Oke. Yang lebih kompleks adalah yang punya kurung. Dimulai dari soal nomor 9. Coba Ustadz Ustadzah, nomor 9, jawabannya berapa kira-kira? Boleh dioret-oret, boleh langsung. Ustadz Ustadzah, nomor 9, ada yang sudah ketemu? Berapa jawaban nomor 9? X pangkat 3 dan pangkat 5. Oke, kita cek. Coba. 8 X pangkat 6 dibagi dengan 12 X pangkat 4 dibagi dengan 3 X pangkat 3. Selesaikan kurung dahulu. 8 X pangkat 6 dibagi 12 bagi 3 adalah 4. Berikutnya, pembagian adalah pengurangan pangkat. 4 dikurangi 3 adalah 1. Selanjutnya, 8 bagi 4 adalah 2. X pangkat 6 dibagi X pangkat 1 adalah X pangkat 5. Jelas kira-kira? Jelas, Ustaz. Oke. Kalau sudah, berikutnya nomor 11. Silakan dicoba nomor 11.
3Y pangkat 2. 3Y Ketemu berapa? 3Y pangkat min 2. Betul. 3X pangkat 3Y min pangkat min 2. 2. Kita cek. 18 Y pangkat 2 dibagi dengan 2Y pangkat 1 dikali 3Y pangkat 3. 18 Y pangkat 2 dibagi 2 kali 3, 6. Y pangkat 4. 18 dibagi 6 adalah 3. Pembagian adalah pengurangan pangkat. 2 dikurangi 4 adalah min 2. Jelas kira-kira Ustaz Usada? Insya Allah. Oke. Itu saya buatkan di sini sampai 25 soal. Jadi insya Allah buat drilling anak-anak lebih dari cukup. Kalau kurang serem nanti saya buatkan yang lebih serem. Kira-kira sampai pembagian aljabar ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Saatnya yang paling berat, apa itu? Faktorisasi aljabar. Oke. Ini yang berat sekali. Faktorisasi aljabar dibagi banyak. Yang pertama, faktorisasi distributif. Contoh soalnya adalah ini. Untuk faktorisasi distributif saya buatkan soal 7, masih kurang. Ini. Faktorisasi distributif saya buatkan sebanyak 40 soal. Jadi insya Allah lebih dari cukup. Oke, good. Untuk yang sederhana sekali, nomor 1 sampai nomor 8. Nomor 1 sampai nomor 8 ini sangat sederhana sekali. Saya ambil contoh nomor 7 saja. Faktorisasi distributif. Contohnya nomor 7. 8 PQ ditambah dengan 24 QR. Yang pertama kita lihat adalah angka 8 dan 24. Keduanya bisa dibagi 8. Kita tulis PQ QR. Huruf yang sama adalah huruf Q. Oke. 8 kali berapa supaya 8 dikali 1? Nggak usah ditulis. Di sini ada PQ, di sini ada Q. Kurangnya huruf apa? Kurang huruf P. 8 dikali berapa supaya 24 dikali 3? Di sini hurufnya QR, di sini hurufnya cuma Q saja. Kurang berapa supaya jadi QR? Kurang R. Seperti itu Ustadz Ustadzah. Jelas kira-kira Ustadz Ustadzah? Diulang lagi Pak. Oke, saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi. Ya. Dari yang paling sederhana aja. Faktorisasi distributif. 1 sampai 3. 1 sampai 3 ini sama. Saya ambil contoh nomor 3. Nomor 3 adalah 6A plus 8. Kita cek angka dahulu sebelum mengecek huruf. 6 dan 8 keduanya bisa dibagi 2. 2 kita tulis. 2 kali berapa supaya 6 dikali 3?
Ada huruf enggak? Ada. Huruf apa? A. Kita tulis A. 2 kali berapa supaya 8 dikali 4? Jelas Ustazah? 6 dan 8. Insya Allah. Jadi 2 kali berapa supaya 6? 3. Punya huruf enggak? Punya, yaitu A. Kita tulis A. 2 kali berapa supaya 8 kali 4? Nah, soal sesederhana itu kita berikan 3 soal. Yaitu 1, 2, dan 3. Jadi kita itu runtut mulai dari sederhana, agak sulit, dan sulit sekali. Kemudian yang lebih sulit sedikit, nggak sulit banget, itu mulai nomor 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia punya huruf, punya angka, dan punya huruf. Contoh nomor 8, dia punya angka, dia punya huruf. Kalau huruf saja mah gampang. Contoh huruf saja, yang nomor 5. Yang nomor 5, AP plus AKI. Nomor 5. Ini nomor 4 sampai nomor 8. Ini step kedua. Jenis apa ya? Beda-beda model gitu. Saya ambil contoh soal nomor 5. AP plus AKI. Ini dan ini huruf apakah yang sama? Huruf A. Kita keluarkan A-nya. Setelah dikurangi huruf A, tinggal huruf apa? Tinggal P. Tanda plus kita tulis. Setelah dikurangi A, tinggal apa? Tinggal Q. Nah, sesederhana itu. Jelas kira-kira? Ustaz, jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian yang tadi, contoh nomor 7. 8 PQ plus 24 QR. Sama dengan, kita ke angka dahulu. 8 dan 24, keduanya bisa dibagi 8. PQ dan QR, huruf apa yang sama? Huruf Q. 8 kali berapa supaya 8 dikali 1 nggak perlu ditulis. Di sini PQ, di sini Q. Berarti yang tersisa adalah huruf P. 8 kali berapa supaya 24 dikali 3. Di sini hurufnya QR, di sini Q. Berarti kurang apa hurufnya? Kurang R saja. Jelas kira-kira? Insya Allah. Oke. Kemudian setelah sampai step nomor 8 selesai. Oke. Nomor 9 ke bawah. Dia yang punya pangkatnya besar. Contoh nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Ini nomor sampai nomor 15 ini kayaknya. Nomor 9 sampai nomor 15. Nomor 9 sampai nomor 15. Oke. Saya ambil contoh nomor 12 dulu aja. Nomor 12. Nomor 12 soalnya adalah 6x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 3. Kita ke angka dahulu. 6 dan 3. Keduanya bisa dibagi 3. Kita tulis 3. Kemudian kita ke huruf. X pangkat 5, X pangkat 3. Kita ambil pangkat yang terkecil. Yaitu X pangkat 3. Kalau ada huruf yang sama, maka kita ambil pangkat yang terkecil. 3 kali berapa supaya jadi 6 dikali 2? Di sini X pangkat 5, di sini X pangkat 3.
X pangkat 3 dikali berapa supaya jadi X pangkat 5? Dikali X pangkat 2. Kenapa X pangkat 2? Karena perkalian adalah penjumlahan pangkat. 3 tambah 2 adalah 5. Ini kita ulangi lagi ke anak-anak bahwa perkalian adalah penjumlahan pangkat. Selanjutnya, 3x pangkat 3 dikali berapa supaya jadi 3x pangkat 3? Karena angkanya sama persis, maka 1. Karena segala sesuatu dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Jelas Ustadz Ustadzah? Insya Allah. Oke, contoh lagi nomor 13. Ustadz Ustadzah, kalau butuh komunikasi bisa lewat WA mungkin, boleh kalau pengen tanya langsung konsultasi biar lebih nyambung gitu, mungkin secara pribadi atau apa, silakan boleh konsultasi. Nomor 13. 27 X kuadrat Y dikurangi 18 X Y kuadrat. Kita ke angka dahulu. 27 dan 18. Keduanya bisa dibagi 9. X kuadrat X pangkat 1. Kita ambil yang paling kecil, yaitu X pangkat 1. Pangkat nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Cuman untuk mukaddimah ke anak-anak, kita tulis untuk menjelaskan bahwa X pangkat 1 dikali X pangkat 1 adalah X pangkat 2. Seperti itu. Kemudian di sini ada Y, di sini ada Y kuadrat. Kita ambil yang paling kecil, yaitu Y pangkat 1. 9 dikali berapa supaya jadi 27? Dikali 3. Di sini ada Y, di sini ada Y. Berarti hilang. X pangkat 2, X pangkat 1. Berarti X pangkat 1 dikali berapa supaya jadi X pangkat 2? Ya dikali X pangkat 1. Nanti ketika digabungkan, 9 kali 3, 27. X pangkat 1, X pangkat 1 jadi X pangkat 2. Y ngikut. Berikutnya, 9 dikali berapa supaya min 18? Dikali min 2. Di sini X Y kuadrat. Yang kuadrat adalah Y. Berarti Y pangkat 1 dikali berapa supaya jadi Y kuadrat? Y pangkat 1. Sampai di sini jelas Ustadz Ustadzah? Insya Allah. Oke. Berikutnya, ini sampai nomor 16 ini ternyata. Untuk nomor 17 sampai 20. 17 sampai 20. Oke. Modelnya seperti ini, 17 sampai 20. Oke. Saya ambil yang nomor 20 aja. Nomor 20 soalnya adalah 3P buka kurung 4P plus 5 tutup kurung dikurangi 2 buka kurung 4P plus 5. Yang tidak punya kurung dijadikan 1. 3P min 2. Yang punya kurung pilih salah satu. 4P plus 5. Selesai. Semudah itu aja. Jelas Ustadz Ustadzah? Halo Ustadz Ustadzah? Jelas kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum ke faktorisasi berikutnya? Faktorisasi deduktif. Tidak ada? Afwan Ustadz, Nomor tuh. Ya? yang tadi yang terakhir tuh Ustadz, yang 3P dalam kurung 4P plus 5. Kalau misalkan 4P plus 5-nya itu berbeda antara satu. Ini nggak mungkin berbeda Ustadzah. Oh, selalu sama. Karena soalnya itu kan sudah terkonsep. Oh gitu. Sudah tahu. Jadi soal di buku itu, soal di ujian-ujian itu udah terkonsep seperti itu.
Nanti saya jelaskan di sini nanti. Ini nanti adalah salah satu teknik mengerjakan faktorisasi yang di depan X kuadrat tidak sama dengan 1. Jadi soal model kayak gini Ustazah, itu pasti ini sama. Nggak mungkin berbeda. Jelas Ustazah? Wajib sama berarti ya? Wajib sama. Kalau Nanti yang nomor hubungannya 7 dengan itu, Pak. faktorisasi jenis yang terakhir. Jenis yang paling serem. Yang nomor 7 itu Pak. Nomor 7 Yang- kenapa? Itu nomor 7 itu kan 8 dengan 24 itu kan sama-sama selain dibagi 8 bisa juga dibagi 6 ya. Itu dicari FPB Ustazah. Oh. FPB adalah faktorisasi persekutuan terbesar. Contoh, 12 dan 24. Keduanya bisa dibagi 2. Tapi yang paling dekat bukan 2, tapi 12. Yaitu 12 dan 24. Jadi yang dipakai FPB. Paling besarnya, bukan EPK-nya ya. Ya, Ustazah, jelas? Ya, ya. Ada Terus lagi yang nanti lain, Mangga? Sebelum ke faktorisasi yang lain? Kalau ngejelasin ke anaknya, ke santrinya itu, Pak, kan kita nih belajar faktorisasi distributif. Itunya perlu kita jelaskan apa itu faktorisasi distributifnya atau langsung aja gitu jelasin angka-angkanya? Langsung aja. Ya baik. Kalau Ustazah nanti ke situ, nanti Ustazah sama dengan mulia ya anak-anak nanti. Iya, iya. Jadi kalau umpama Ustazah kuliah jurusan pendidikan matematika, pasti nanti ketika dosennya mengatakan 3 tambah 5 berapa? 8. Kok bisa 8? Karena basis kita yang kita pakai basis 10. Kalau basis 2, berarti 3 tambah 5 berapa? Nah, kan nggak sedalam itu, Ustazah. Iya. Jadi just know aja, hanya tahu aja bahwa distributif itu modelnya seperti itu. Nanti pendalamannya ketika kuliah jurusan pendidikan matematika atau matematika murni. Iya. Tapi kayaknya kuliah jurusan matematika itu lumayan berat. belajar jadi yang nggak beres. Juga yang dulu itu 3 tambah 5 8, kalau di kuliah matematika nggak sesederhana itu ternyata. Kenapa bisa 8? Iya. Punya pengalaman Dicari punya alasannya. serem. Kalau saya 2 Ustazah. Yang pertama adalah kenapa kalau bisa komunikasi Ustazah? Saya itu dari kecil basic saya eksak. Iya. Bahasa saya 0. Kemudian kenapa kalau saya nggak bisa bahasa? Karena otak yang saya pakai dominan otak eksak. Kemudian akhirnya saya ngambil bahasa. Nah, setelah saya ngambil bahasa, baru saya menemukan metode ternyata belajar matematika paling cepat adalah dengan komunikasi. Hubungan 2 arah. Komunikasi 2 arah bukan 1 arah. Tapi yang sering terjadi di sekolah-sekolah adalah komunikasi 1 arah. Gurunya jelaskan di depan, anak-anak sebagai korban. Iya, nggak ada komunikasi. Nah, itu yang sering. Sehingga apa? Ikatan anak-anak kurang, hubungan anak kurang. Yang lebih parah itu adalah mindset anak-anak. Guru matematika kejam, matematika nggak enak, matematika menakutkan. Tapi kalau kita komunikasinya baik dengan anak-anak, insya Allah enggak Ustazah. Kemudian jangan seperti ini. Ini sulit loh nak. Oh jangan. Oh gampang. Gampang gitu aja. Kasih anak itu mah gampang. Nah, gitu aja. Jangan memberikan brainwash ke anak-anak matematika itu sulit. Gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut ya Ustaz-Ustazah. Lanjut, Pak. Oke. Berikutnya. Faktorisasi bentuknya yang faktorisasi X kuadrat plus minus 2XY plus Y kuadrat. Oke. Ini faktorisasi yang kedua. Ini soalnya. 1, 2, 3, 4. Saya buatkan sampai 18. Enggak. Saya enggak sebaik itu. Oh, ini keren Ustazah. Sampai 30 soal. Susah? Enggak susah. Oke, silakan Ustazah. Pilih nomor berapa? 1 sampai 18.
Lekas pilih mana? Bebas lah Ustaz. Pilih nomor berapa? 1 sampai 18. Pilih yang gampang, Ustaz. Jangan Yang tuh, satu kalau pengen dikasih contoh yang sulit aja. betul. Iya. Satu 16 gampang, satu Ustaz, gampang. yang ada komanya. Nomor berapa? 16. Yang Saya ada kasih dua aja. plus-minusnya. 16 sama 16 sama 17. Oke, 17 dulu. 17 itu adalah 4A kuadrat plus 28AB plus 49B kuadrat. Nah, kalau faktorisasi jenis ini punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Bagian depan itu adalah bilangan kuadrat. 4 itu adalah 2 kuadrat. Di sini punya kuadrat juga. Belakang juga bilangan kuadrat. 49 adalah 7 kuadrat. B ini juga kuadrat. Gimana cara mengerjakannya? Tinggal buat 2 kurung. Depannya tengah-tengah apa tandanya di sini? Ustaz, tengah-tengah tandanya apa di sini? Plus. Plus. Maka pasti plus 100% seperti itu. 4 diakar jadi 2. A kuadrat diakar jadi A. 49 diakar jadi 7. B kuadrat diakar jadi B. Selesai. Yang 28-nya nggak diapa-apain. Bukan dia nggak diapa-apain, sudah melebur itu. Oh gitu. Coba kita buktikan. Ya. 2A dikali 7B. 14AB. Betul? 7B dikali 2A. 14AB. Kalau dijumlah pasti 28AB. Iya. Jelas ya? Ya. Nah, seperti itu. Lanjut, nomor 16. Jadi, mengerjakan ini kalau jalannya anak. Ustaz, 28AB itu kemana? Sudah melebur. Jadi gampangnya seperti itu. 4A kuadrat plus 10AB plus 6,25B kuadrat. Kita buat 2 kurung. Tengah-tengahnya apa di sini? Tambah. Plus. Plus. Berarti di sini plus. 4 diakar jadi 2. 2, jangan ikut 4. 2. A kuadrat diakar jadi A. Nah. Nggak usah dibahas koma. Ini ada komanya kan? Nggak usah dibahas koma. 625 itu berapa kali berapa? 3. 25 kali 25 atuh. Karena punya koma, kita kasih koma. Oh iya. B kuadrat diakar jadi B. Selesai. Oh iya. Semudah itu. Jelas kira-kira Ustaz ada? Jelas. Ustaz, apa Oke. Ustaz? 2,5 Minta dikali. diulang lagi Ustaz. Tadi yang 25 itu tadi. Nah, Ustaz ada. Yuk kita bermain. Bermainnya apa? Bermain perkalian. Oke. Permainan perkaliannya adalah seperti ini. Namanya teknik kakak. Teknik kakak itu adalah seperti ini. 22 dikali 28. 23 dikali 27. 24 dikali 26. 25 dikali 25. Teknik kakak, apa syaratnya? Angka depannya sama. Angka belakang berjumlah 10. Jelas Ustaz-Ustazah? Ya. Jadi anak-anak pinter enggaknya itu tergantung dari satu, ngitungnya cantik enggak, perkaliannya cantik enggak, teknik perkaliannya cantik enggak.
Gitu. Kita cek. Kakaknya 2. Ustadz, kakaknya 2. Ya. 3 kali 2. 6. 6. 2 kali 8. 16. Nah, selesai. Oh gitu. Kakaknya 2. Ya. Berapa tuh? Kok iya? Aduh. Kakaknya 2. 4. 3 kali 2. 6. 5 kali 5. 25. Tuh kan selesai ya? Masya Allah. Oke. Jadi percantik teknik perkalian anak-anak. Ada teknik kakak, ada teknik adik, dan ada berbagai macam teknik perkalian. Jelas Ustadz? Jelas, alhamdulillah. Karena itu tadi saya bisa langsung 625 itu adalah 25 kali 25. Kalau dia punya koma, ya dikasih aja komanya. Jelas? Jelas Ustadz? Insya Allah. Jelas. Oke, good. Yuk balapan sekarang. Saya beri soal. Nomor 8. 49 X kuadrat min 56 X plus 16. Langsung kerjakan. Mulai. 10 detik selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa jawabannya Ustaz? 7. Ayo, kok lama? 7X. Kalau tengah-tengahnya min, berarti sini-sini min. 7 49 di akar jadi 7X. 7X. Kemudian belakangnya 4. Nah, seperti itu. Oke, dilihat. Jadi soalnya udah saya susun serapi mungkin dari mulai yang sederhana. A kuadrat diakar jadi A. 1 diakar jadi 1. A kuadrat diakar jadi A. 9 diakar jadi 3. Nah, jadi sangat rapi sekali soalnya nanti. Sekarang tidak boleh nulis. Langsung menjawab. Nomor 11 jawabannya. 5P. 5P. Min. 1. Minki. Menki, betul. 5P Menki, 5P Menki. Jelaskan kira-kira? Ya. Nah, jadi semudah itu. Kemudian kita bawa ke anak-anak. Nak, matematika itu mudah loh, nak. Nah, tunjukkan mudahnya matematika. Jangan tunjukkan seremnya. Nanti anak-anak malah takut kan matematika nanti. Iya. Oke, itu faktorisasi jenis yang X kuadrat plus minus 2X plus Y kuadrat. Saya buatkan sebanyak 30 soal. Oh, terakhir. Sebelum ulang berikutnya. Nomor 30, balapan. Nomor 30. 5X. 5X 5X min. Aduh itu. 4Y. Betul, 5X min 4Y, 5X min 4Y. Jelas? Jelas. Oke. Berikutnya. Sekarang yang faktorisasi selisih 2 kuadrat. Untuk yang ini tolong ditekankan sekali. Kenapa? Karena kalau di sekolah umum dia erat kaitannya dengan materi SMA kelas 3. Namanya selisih 2 kuadrat. Apalagi hubungan dengan bab-bab yang keren-keren, limit dan sebagainya. Namanya faktorisasi selisih 2 kuadrat. Oke. Faktorisasi selisih 2 kuadrat ini saya buatkan sebanyak
39, 60 soal. Nah, kurang keren apa ayo? Ini. Faktorisasi selisih 2 kuadrat. Oke. Mulai dari 1 sampai di sini 39, nanti sampai 60 soal. Susah? Enggak susah. Gampang. Oke. Dasarnya adalah seperti ini. E kuadrat min Y kuadrat. Selisih berarti min. 2 kuadrat, depan kuadrat, belakang kuadrat. Caranya gampang. Buat 2 kurung. Tandanya plus dan min. Kalau nggak setuju, min dan plus terserah. Mau plus dulu, mau min dulu terserah. E kuadrat diakar jadi X. Y kuadrat diakar jadi Y. Selesai. Jelas kira-kira? Jelas. Andai saya buat soal lagi. 64 E kuadrat min 9. Buat 2 kurung. Sekarang saya ganti. Min dan plus. 64 diakar jadi? Halo? 64 diakar jadi? 8. E kuadrat diakar jadi? X. X. 9 diakar jadi? 3. 3. Selesai. Jelas kira-kira? Jelas. Oke. Sekarang. Yuk dikerjakan. Saya beri soal. 36 E kuadrat min 81 Y kuadrat. Mulai. 6 X plus Tandanya dulu. Plus min. 6X. 6X, 9, Terus? 9 Y. Jelas kira-kira? Jelas. Oke. Tapi hati-hati. Apa hati-hatinya? Ada soal jebakan. Ketika ketemu soal jebakan, kita kembalikan ke konsep dasar. Apa konsep dasarnya? Ngerjakannya ya harus seperti ini. Contoh, soal jebakan. 2A kuadrat min 32. Ini selisih 2 kuadrat, tapi jebakan. Maka kita kembalikan bagaimana soal macam ini bisa jadi seperti ini. Angka 2-nya kita keluarkan. 2 kali berapa supaya 2A kuadrat dikali A kuadrat? 2 kali berapa supaya 32 dikali 16? Jelas Ustadz Ustadzah? Ya, jelas. Karena jenisnya jebakan ini. Baru dibuat 2 kurung. Plus min A kuadrat diakar jadi A. 16 diakar jadi 4 ya. Nah ini yang jebakan. Gitu. Coba sekarang saya beri soal. 3P kuadrat min 12. Mulai kerjakan. 3. Silakan dioret-oret. 3P kuadrat. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Berapa Ustadz? 3. Ya. 3 dalam kurung P tambah 2 P min 2. Betul. Karena 3 kali plus P kuadrat, 3P kuadrat, 3 kali min 4, min 12. Dibuat 2 kurung. Plus minus. P, 22. Sampai di sini jelas kira-kira? Insya Allah. Nah, ini soal jebakannya Ustadz Ustadzah. 3P kuadrat min 12, 7P kuadrat min 63. 5E kuadrat min 45 Y kuadrat dan sebagainya. Sampai di sini jelas kira-kira?
Insyaallah. Oke. Yang jelas satu, jangan takut ketika ketemu soal yang aneh-aneh. Nah, sekarang berikutnya kurang 2 faktorisasi. Ini Ustadz mohon maaf, kalau dipaksa sampai eksponen, kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena saya pengen Ustadz faham, benar-benar faham. Bukan saya kejar materi, tapi saya kejar target, yaitu paham. Siap, Gimana Ustazah? Ustadz. Boleh, Betul. Ustadz. Oke. Soalnya saya sendiri Ustazah, ketika saya mendapat penjelasan yang tidak jelas, saya juga kecewa. Maksudnya, saya merasa nggak ada yang bisa saya ambil pelajaran. Nah, seperti itu Ustazah. Ya, betul, Ustadz. Setuju. Oke, lanjut. Ini mulai agak susah. Bab terakhir nanti susah. Bab ini agak mulai susah. Namanya faktorisasi E kuadrat plus minus BX plus minus C. Ini nggak sama kayak tadi loh ya. Kalau tadi kan E kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Kalau ini enggak. E kuadrat plus minus BX plus minus C. Nah, faktorisasi yang jenis ini ada 2 model. Saya beri contoh. Model pertama. Model pertama adalah A kuadrat plus 4A plus 3. Kita jelaskan ke anak-anak kita bahwa kita lihat tandanya dulu. Kalau belakangnya plus, maka ada 2 kemungkinan. Plus plus dan min min. Kita buat 2 kurung. Kalau belakangnya plus, ada 2 kemungkinan. Plus plus dan min min. Ini harus kita tancapkan ke anak-anak yang benar-benar mendalam. Kalau belakangnya plus, ada 2 kemungkinan. Plus plus dan min min. Tengah-tengahnya plus, maka pasti plus plus. Kalau tengah-tengahnya min, pasti min min. A kuadrat diakar jadi A. Carilah 2 angka, ditambah ada 4, dikali ada 3. Angka berapa Ustazah? 2. 2 angka jika ditambah hasilnya 4, dikali hasilnya 3. 1 dan 3. 1 dan Di jumlah ada 4, 4 iya. dikali ada 3. Iya. Nah, yang berat anak-anak nanti adalah mencari angkanya. Iya. Berapa ya? Di jumlah ada 4, dikali ada 3 itu. Kuncinya di sini kuncinya. 3 itu adalah 3 kali 1. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Ya udah berarti ini jawabannya. Jelas Ustaz-Ustazah? Iya, jelas. Contoh kedua. Contoh kedua. Saya nyari yang min dulu aja. Oke, ini. Yang kedua, X kuadrat min 18X plus 32. Kita buat 2 kurung. Kalau belakangnya plus, ada berapa kemungkinan? Plus. 2. Apa aja? Plus plus dan min min. Tengah-tengahnya apa di sini? Min. Maka dia pasti? Min. Oke. E kuadrat diakar jadi? X. X. 32 adalah 1 kali 32. 2 kali 16. 4 kali 8. Carilah 2 angka di antara ini yang di jumlah ada 18. 2 kali 16. 2 kali 16. Nah, jadi kuncinya anak-anak harus pintar perkalian. Kalau bab ini bermasalah, kuncinya 1. Anak-anak perkalian bermasalah. Oke. Jelas Ustaz-Ustazah? Jelas. Oke, jadi kalau belakangnya plus ada 2 kemungkinan, plus plus atau min min. Kalau tengah-tengahnya plus pasti plus plus. Kalau tengah-tengahnya min pasti min min.
Nah, sekarang Ustadz latihan. Saya beri latihan, ini soalnya kelihatannya serem, tapi nggak serem. Jangan melihat gedenya angka, tapi lihatlah cantiknya angka. X kuadrat plus 24X plus 80. Mulai. X plus. Ketemu berapa? Ayo, lebih cepat. Iya nggak sih? X plus 2, X plus 20. X plus 4, X plus 4, X plus X plus 4, 20. X plus 20. Iya. Betul. Jadi jangan begitu lihat angkanya. Wih, gede banget. Angkanya berapa ya? Padahal mah gampang. Ya. 4 dan 20 saja. Jelas kira-kira Ustaz ada? Ya. Jelas, Oke. Ustaz. Kira-kira untuk yang faktorisasi ini jenis pertama jelas? Jelas. Sekarang jenis yang kedua. Agak mikir banget ini. Yang belakangnya min. Contoh, saya carikan soal. A kuadrat min 4A min 12. Kalau belakangnya min, pasti plus min atau min plus. Saya ulangi. Kalau belakangnya min, pasti plus min atau min plus. A kuadrat diakar jadi A. 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Selanjutnya, kalau ini tadi ditambah, kalau ini dikurangi. Carilah yang angka-angka itu dikurangi, hasilnya 4. Berapa dan berapa? 2 kali 6. 2 dan 6. 2 dan 6. Tengah-tengah tandanya apa? Min. Maka yang paling gede harus min. Berarti angka berapa yang min? 6. Nah, seperti itu status tanda. Ya. Jadi kalau belakangnya min pasti plus dan min atau min dan plus. Carilah angka dikali ada 12. Ini. Dikurangi ada 4, 6 dan 2. Tengah-tengahnya min, maka yang paling gede harus min. Kalau tengah-tengahnya plus, yang paling gede harus plus. Contoh, saya berikan soal lagi. M kuadrat plus 22M min 24. Dibuat 2 kurung. Karena karena belakangnya min, maka pasti plus min atau min dan plus. Saya mau min dan plus. M kuadrat diakar jadi M. 24 itu 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Di antara angka-angka ini, mana yang dikurangi ada 2? 4 kali 6. Tengah-tengahnya apa? Plus. Maka yang paling gede harus plus. Berarti mana yang plus? 6. 6. Nah, seperti itu status tanda. Paham kira-kira? Ya. Paham. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Apa berarti untuk yang terakhir ini peletakan min dan plusnya terserah kan? Bukan terserah. Kalau tengah-tengahnya plus, angka yang paling gede harus plus. Kalau tengah-tengahnya min, angka yang paling gede harus min. Maksud terserah itu, umama, Ustazah mau nulis seperti ini. M plus 6, M min 4, boleh-boleh saja. Tapi nggak boleh, namanya diganti min nggak boleh. Ya, angkanya mah tetap ya. Angkanya mah tetap. Kalau tengah-tengahnya plus, yang paling gede harus plus. Mau susunannya plus dahulu, mau susunan min dahulu, yang penting 6 itu harus plus. Mau di depan atau di belakang. Jelas Ustazah?
Jelas. Oke. Tibalah faktorisasi yang paling seram. Adalah faktorisasi AX kuadrat plus BX plus C. Survei membuktikan anak sekolah umum kelas 12 SMA diberi soal faktorisasi yang ini, maka dari 100 orang, kalau benar menjawab 5 orang, maka sudah luar biasa hebat. Kenapa? Karena cenderung melupakan bab ini. Oke, contoh soalnya adalah, nanti filenya saya kirim ke Ustadz nanti ya. Nomor 1, 2x kuadrat plus 7x plus 5. Untuk mengerjakan ini punya 3 cara. Cara pertama, cara yang panjang sekali, setengah halaman. Saya dulu ketika sekolah SMP dijelaskan cara yang panjang sekali, setengah halaman. Sehingga teman-teman saya banyak nggak paham. Cara yang kedua adalah cara aman. Cara aman ini adalah cara yang pasti benar. Cara ketiga, cara coba-coba. Cara coba-coba untuk yang benar-benar sudah berpengalaman. Kalau nggak berpengalaman, jangan sesekali pakai cara coba-coba. Saya tidak menganjurkan menggunakan cara yang pertama. Kenapa? Karena membuat anak semakin takut matematika. Karena panjang sekali caranya. Dan itu diajarkan di buku Dinas Pendidikan. Oke, kalau saya biasanya seperti ini. Untuk yang cara aman, yang pasti benar. Kalau di sini 2x kuadrat, maka di sini 2x 2. Kalau di sini 3x kuadrat, 3x 3x 3. Kalau di sini 5x kuadrat, berarti di sini berapa Ustadz? 5x 5x 5. Nah, 5x kuadrat berarti 5x 5x 5. Sederhana kan ya? Habis itu kita memikirkan suatu angka. Carilah angka, di jumlah ada 7, dikali depan kali belakang 10. Kalau di jumlah ada 7, kalau dikali ada 10. Berapa dan berapa? 2 dan 5. Ngeletakkannya terserah. Plus 2, plus 5. Nggak setuju. Di sini plus 5, di sini plus 2. Nggak apa-apa. Pasti benar. Lanjut. 2x plus 5. 2 dan 2 bisa nggak dikeluarkan? Bisa. Bisa. 2 kali berapa supaya jadi 2x? Dikali x. 2 kali berapa supaya jadi 2? Dikali 1. Per 2. Sesama 2 dicoret. Ini cara paling aman untuk anak-anak. Karena pasti benar. Walaupun salah naruhnya. Oke. Contoh kedua. Kalau soal latihan jangan khawatir. Saya sediakan ini untuk yang ini. Berapa ini ya? 35 soal. Jadi jangan khawatir kekurangan soal. Kalau dengan saya. Nomor 2. 3x kuadrat plus 8x plus 4. Kita buat 2 kurung. Per 3x kuadrat berarti di sini 3x 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 dan 3. Carilah angka, di jumlah ada 8. Dikali 3 kali 4 yaitu 12. Di jumlah ada 8, dikali ada 12. Berapa dan berapa? 6 dan 2. Dan 2. Ngeletakkannya terserah. 6, 2. Ini 2, ini 6. Ya terserah, itu nggak apa-apa. 3 dan 6, keduanya bisa dibagi 3. Kita keluarkan 3-nya. 3 kali berapa supaya 3x dikali x? 3 kali berapa supaya 6 dikali 2? Belakangnya kita biarin tetap. Per 3.
Tiga-tiga dicoret. Selesai. Maka jawabannya X plus 2 dan 3X plus 2. Jelas kira-kira? Insya Allah. Iya, agak berat sedikit ya. Oke, sekarang tantangan. Silakan dikerjakan. Nomor 3. 3X kuadrat plus 7X plus 2. Mulai. Ayo, sudah ketemu belum? Ustaz, 3X plus 1, X plus 2. Oke, betul. 3X, 3X, 3. Ditambah ada 7. Dikali ada 6. Ya 6 dan 1 lah. Pasti yang susah nyari angka ininya. Ditambah ada 7 ada 6. Berapa ditambah ada 7 dikali ada 6? Ya 6 dan 1. 3 dan 6, 3-nya dikeluarkan. 3 kali berapa supaya 3X dikali X? 3 kali berapa supaya 6 dikali 2? Per 3. Coret-coret. Sampai di sini jelas kira-kira? Insya Allah. Oke. Kalau cara coba-coba, bagaimana cara coba-coba itu? Cara coba-coba adalah seperti ini. Tapi tidak disarankan. Contoh ada soal. 5X kuadrat plus 13X plus 6. Kalau cara coba-coba langsung seperti ini. 5X kuadrat, 5X dengan X. Dikali ada 6. Berarti ketemu 2 dan 3. Selesai soal. Nah, jangan disangka semudah itu, enggak. Ini itu saya menghitung di dalam kepala. 5 kali 2, 10X. 3 kali 2, 3X. 10X dengan 3X jadi 13X. 3 kali 2, 6. Jadi cara coba-coba itu aplikasi dari kalau udah mahir. Kalau belum mahir, jangan sekali coba-coba. Lebih selamat pakai cara yang biasa tadi. Kalau pakai cara ini, bisa dipastikan benar. Ya, mana ini tadi? Kalau pakai cara ini, bisa dipastikan benar. Sampai di sini, ada pertanyaan Ustadz Ustadzah? Halo? Ustadz Ustadzah, ada pertanyaan? Sekali lagi Ustadz, yang coba-coba. Kenapa? Yang cara yang ketiga, yang coba-coba Ustadz. Belum tahu. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Coba-coba. Contoh. 3X kuadrat plus 14X plus 15. Buat 2 kurung. 3X kuadrat berarti 3X dengan X. Kemudian di sini adalah 15. 15 itu adalah bisa jadi 3 kali 5, bisa jadi 1 kali 15. Nah, sini saya maunya 3 dan 5. Kenapa? Karena saya sudah menghitung. 3 kali 3, 9. 5 kali 1, 5. 9 tambah 5, 14. Jelas Ustadz Ustadzah? Jelas, Allah. Agak berat memang kalau yang cara langsung seperti ini. Mending lebih selamat dilatih yang cara pasti benar tadi aja.
Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, time is over. I'm so sorry if I have many mistake. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Waalaikumsalam kasiron. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Ali Masduki sudah menyampaikan materi yang berlangsung selama 2 jam ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada kita agar kita lebih mudah mengajari para santri agar santri juga suka dengan matematika. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya untuk sampai sini saja acara kita hari ini, dan jangan lupa untuk besok di waktu yang sama. Jangan lupa untuk sudah standby ya dan sudah persiapan. Syukron atas semuanya yang sudah berpartisipasi dan sudah melakukan. Kita tutup agenda hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Yang ini bukan.